Ustadzah nggak pernah nyebut kita katanya yang hadir majelis secara online. Saya bilang ya gimana, kita udah keringetan, mereka hadir majelisnya sambil rebahan, kita sandaran, mereka hadir majelisnya sambil ngopi, makan pisang goreng. Tapi meskipun begitu kita doain juga para pejuang-pejuang cucian dan setrikaan yang saat ini sedang mendengarkan. Kita doakan semoga semua yang mendengarkan kajian pada hari ini, pada saat ini, dilimpahi rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi karunia dan hadiah-hadiah indah dari Allah Subhanahu wa taala, dituruni berkat, dituruni rahmat, dan dari Nabi Muhammad diturunin syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bu, Kak, Dek, Nak, Nek. Sekarang yang duduk di majelis itu macam-macam umurnya. Dulu awal-awal saya mulai berdakwah, rata-rata yang hadir di majelis di atas 60 tahun. Jadinya saya lebih mudah. Kalau membahas, udah saya pikirin mau bahas ini, mau bahas itu. Ngelihat orang-orangnya, pembahasan saya seringnya satu aja, husnul khotimah. Udah 60 tahun, mau apa lagi coba? Tapi sekarang yang hadir di majelis lebih beragam. Dari nenek-nenek, ibu-ibu, kakak-kakak, mbak-mbak, adik-adik, sampai ke anak-anak. Alhamdulillah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, untukmu di umur berapapun kamu, saya sampaikan pesan padamu. Semoga jadi bekal sampai buat mati dalam husnul khotimah. Semoga jadi bekal kehidupan sampai kita bawa di saat kematian. Pesan saya begini, sesudah lama belajar, sesudah lama hidup, saya tua ini loh, saya tahu bahwa ternyata hal terpenting yang diperlukan oleh seorang hamba itu ada dua. Hal terpenting yang saya perlukan dua hal. Kamu, hal terpenting yang kamu perlukan saat hidup di atas muka bumi ini dua. Demikian pula orang tuamu, anak-anakmu, semua umat Islam, bahkan seluruh makhluk, bahkan seluruh umat manusia, mau dia beriman maupun tidak beriman, yang dia perlukan dalam hidupnya di atas muka bumi ini ada dua hal. Yang pertama, rahmatnya Allah. Yang kedua, syafaat. Rahmat dan syafaat. Kita perlu dua-duanya. Rahmatnya Allah artinya kasih sayang Allah. Kita perlu buat disayang sama Allah. Bu, Kak, Dek, Nak, saya lihat anak-anak kecil yang paling kesian, yang paling melas, yang paling menyedihkan bukan yang hidup dalam kemiskinan. Enggak, bukan. Saya lihat anak kecil yang paling kesian bukan yang kadang-kadang sakit, ntaran lagi sehat, datang sakit lagi. Enggak, itu kesian, tapi ada yang lebih ngesianin lagi. Yang hidup dalam kemiskinan kesian, tapi ada yang lebih ngesianin lagi. Yang mohon maaf, lahir dalam keadaan cacat misalnya, kesian, tapi ada yang lebih ngesianin lagi. Siapa?
anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Betul? Betul. Saya paling kesian sama anak yang ibunya nyubit, ibunya mukul, ibunya marahin. Kesian. Saya paling kesian sama anak yang dicuekin sama ibunya, tidak diperhatikan oleh ayahnya. Saya paling sedih ngelihat anak yang manggil-manggil ibunya dan ibunya bilang paling kesian. Lihat anak yang tarik-tarik baju ibunya, kemudian ibunya menepis tangannya. Ya Allah, kesian. Dulu ada saat saya bikin daurah pesantren kilat buat anak-anak kecil, usia-usia SD, SMP. Ada satu anak, tiap datang waktu sholat dia nungguin saya keluar dari kamar. Tiap kali saya keluar dari kamar dia lari. Kemudian dia pegang tangan saya, digandeng tangan saya. Sampai nanti kalau udah saya deket sama musola, deket tempat sholat, dia lepas tangannya. Dari situ saya tahu dia pengen gandeng saya bukan karena pengen dilihat anak-anak yang lain bahwa dia dekat sama saya, enggak. Karena begitu dekat sama teman-temannya dia lepas tangannya. Saya biarin karena saya kesian. Satu hari dia bilang begini sama saya, Ustazah nggak marah kan saya gandeng tangannya? Saya bilang, enggak dong nak, nggak marah, nggak apa-apa, silahkan aja. Dia bilang gini, nggak apa-apa ya Ustazah, saya gandeng tangan Ustazah karena ibu saya selalu saja melepaskan tangan saya, mengibaskan tangan saya setiap kali saya berusaha untuk menggandeng tangannya. Kesian. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, anak tuh paling kesian yang gak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Betul? Demikian pula dengan hamba. Demikian pula dengan kita sebagai manusia. Sadar nggak sadar, yang paling merana hidupnya, yang paling sengsara hidupnya, yang paling menderita hidupnya di atas muka bumi ini sebelum kelak di hari akhirat nanti adalah manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyayanginya, yang Allah tidak memberikan kasih sayang padanya, yang Allah tidak memberikan belas kasih kepadanya. Siap. Kamukah orangnya itu? Jangan sampai ada di antara kita yang Allah tidak menyayangi kita, teman-teman. Orang hidup miskin, saya banyak ketemu. Enggak semua orang miskin susah hidupnya. Saya banyak ketemu orang-orang yang Allah kasih dunia serba terbatas, tapi hidupnya bahagia, seneng, ketawa, makan, baru pakai sambal sama tempe aja siang-siang hari di sawah, dibawakan sama istrinya. Dia makan gitu aja sampai udah yang rasanya dunia milik dia seorang, sama istrinya deh kalau gitu. Udah seneng banget. Karena memang urusan kesenangan, kebahagiaan itu nggak terkait sama berapa jumlah saldo di rekening bank seseorang, nggak tergantung sama berapa luas rumah yang dia tempati. Bu, Kak, Dek, nah, ada banyak orang-orang yang hidupnya tinggalnya di rumah-rumah mewah, lengkap dengan segala fasilitasnya,
ada kolam renang, ada bioskop pribadi di rumahnya. Akan tetapi mereka hidup dalam keadaan nelangsa hatinya. Anak remaja kita nih, ABG nih, atau yang sudah masuk umur 20-an tahun, di pikirannya, saya seneng hidup kalau saya punya suami, kalau saya dapat jodoh. Padahal yang udah nikah, saya tanya nih ibu-ibu yang udah pada nikah, Bu, apakah hidupmu menjadi penuh dengan kebahagiaan sesudah kamu menikah? Senengan mana? Belum menikah atau sesudah menikah? Bukan jaminan. Jadi seneng gak senengnya hidup bukan karena itu. Ada orang-orang yang sudah menikah dan belum punya anak, dia berpikir kalau saya punya anak hidup saya seneng. Saya belum punya anak nih, saya belum bisa seneng hidup saya. Yang udah pada punya anak, saya tanya, apakah sesudah kamu punya anak semua permasalahan dalam hidupmu selesai? Tambah banyak yang ada. Apakah begitu kamu punya anak, hidup kamu selalu dalam kebahagiaan, kesenangan? Enggak juga. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hidup bukan tentang itu semua. Tapi hidup adalah tentang siapa di antara kita yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah tentang siapa di antara kita yang saat bangun dari tidurnya Allah memandangnya dengan cinta. Hidup adalah tentang siapa di antara kita yang melangkah, turun, naik, bergerak, makan, minum, sholat, sedekah, bertemu dengan siapapun, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandangnya dengan penuh kasih sayang. Hidup adalah tentang rahmatnya Allah. Saya ada kenal Hubabah Zahra, ibunda dari guru kami Al-Habib Umar bin Hafidz. Saya ceritakan di buku Bidadari Bumi 2 yang saya tulis di masa pandemi. Kemarin karena ada waktu-waktu yang tidak memungkinkan untuk buat majelis di masa pandemi tahun 2020, saya memutuskan untuk menulis buku Bidadari Bumi yang kedua. Salah satu di antaranya saya tulis Hubabah Zahra. Cuman saya nggak tahu banyak mengenai beliau, saya pun kirim surat kepada cucu-cucu beliau, anak guru saya Habib Umar bin Hafidz, untuk menuliskan tentang biografi beliau atau kisah-kisah beliau. Subhanallah, beliau ini bukan hanya menuliskan kisah dari apa yang beliau tahu, tapi beliau malah bertanya kepada bibi-bibinya, adik-adik atau kakak-kakak dari ayahandanya untuk menceritakan kisahnya Hubabah Zahra yang memang waktu itu sudah meninggal dunia. Dikirimkanlah kepada saya, nah saya tulis kisah beliau itu di buku saya, salah satu dari 9 Bidadari Bumi yang saya tuliskan kisahnya di Bidadari Bumi yang kedua. Itu teman-teman, saya tiap kali jumpa Hubabah Zahra, saya melihat sesosok perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berhasil dalam hidupnya meraih rahmatnya Allah. Tenang, damai, bibirnya selalu tersenyum, pandangannya selalu penuh sayang kepada siapapun. Saya kalau salaman sama beliau, beliau akan pegangi tangan saya sambil bertanya, "Kaif halish Halimah?" "Bakhair." "Alhamdulillah Bapak, kaif abish, kaif ummish?" "Gimana bapak kamu, gimana ibu kamu?" Senyumnya lebar, kayak orang paling bahagia di dunia gitu, orang paling seneng di dunia gitu, kayak orang yang paling menghargai kehidupan di dunia gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan,
Ketika saya mendengar cerita tentang beliau lebih banyak, saya pun ngerti bahwa yang dibutuhkan manusia hidup di atas muka bumi ini bukan harta, bukan kemudahan hidup, bukan hidup tanpa ujian, akan tetapi melulu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menikah di usia 15-an tahun. Saudara sekalian yang saya muliakan, dapat ayahandanya guru saya, yaitu Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, seorang ulama, seorang ustadz, seorang yang ditunjuk sebagai imam masjid Al-Muhdar, sehingga rumahnya itu dibangunkan rumah yang sangat kecil sepetak. Di depannya, di areanya masjid, di sebelahnya Masjid Al-Muhdar. Rumahnya hanya terdiri dari ruang tamu kecil, ruang kamar kecil, dapur kecil, nggak ada barang-barang. Ibunda Habib Umar ini bahkan bercerita kepada anak-anaknya, dulu nak, Umi waktu kawin sama Abah itu dapat barangnya piring 3 biji, sendok beberapa biji, yang sendoknya bahkan sudah ada yang gompel. Sendoknya ya, bukan piringnya, sendoknya. Umi cuman punya 1 panci dan kita nggak punya barang-barang. Alhamdulillah, seneng banget, alhamdulillah. Sang anak ketika diceritakan balik bertanya, apa yang membuat ibunya bersyukur? Bu, ini lagi cerita tentang kesengsaraan loh. Nggak punya barang apapun waktu nikah. Nggak ada tuh yang namanya sofa, tempat tidur, nggak ada. Mereka tidur beralaskan kain. Yang tinggal di negeri Arab, teman-teman sekalian, kalau lagi musim panas 50 derajat Celcius. Kalau lagi musim dingin bisa sampai 11-12 derajat Celcius. Dinginnya dingin banget, panasnya panas banget. Mereka nggak punya, jangankan AC, kipas angin aja enggak. Tapi waktu cerita itu, beliau bercerita dengan penuh kebahagiaan. Beliau bahkan bercerita, Abah kamu kan ngajar. Jadi kalau Abah kamu ngajar tuh, ruang tamu penuh, sampai harus ke dapur-dapur, sampai kemudian kamar kami pun harus didudukin orang, sehingga saya harus naik ke atap. Kalau lagi musim panas 50 derajat Celcius, nggak ada apa-apa di atas saya, panas luar biasa. Umi ngapain di atas? Ya udah Umi zikir aja. Sambil Umi bilang, ya Allah makasih, suami saya di bawah menyampaikan ilmumu, suami saya di bawah berdakwah mengikuti jalan nabimu. Ya Allah, karena yang hadir saya nggak dapat tempat untuk bisa bernaung, ya Allah jadikanlah apa yang saya lakukan menjadi berkah bagi saya. Jangan halangkan saya dari pahala yang kau berikan kepada suami saya dan yang belajar bersama dengannya. Gitu, pikir di atas kepanasan 50 derajat Celcius, tapi penuh syukur, tapi penuh rasa bahagia. Kenapa gitu? Karena beliau dirahmati Allah, peraih rahmatnya Allah. Anaknya nanya, Mi, Umi hidup dalam kemiskinan, Umi hidup dalam kesusahan secara duniawi, kenapa Umi ceritanya kayak seneng banget? Apakah karena ya kan udah berlalu nak, jadi sekarang si Umi seneng, waktu jalaninnya si Umi ya sedih, Umi ya nangis, Umi ya enggak. Beliau juga nggak bilang misalnya gitu ya Umi sih sekarang seneng nak, karena bagaimanapun kan pahalanya besar misalnya gitu. Enggak juga teman-teman.
Beliau memang mensyukuri hal tersebut. Ketika ditanya kenapa Umi mensyukurinya, dengan bibir yang tersenyum lebar dan mata berbinar-binar, beliau mengatakan, sebab nak, Umi berarti hidupnya sudah dimiripkan Allah sama hidupnya Sayyidah Fatimah, sama hidupnya Nabi Muhammad, yang beliau hidup dalam keadaan serba kesulitan secara duniawinya. Alhamdulillah, makasih ya Allah telah kau miripkan hidup saya dengan kehidupan orang-orang mulia. Tuh hamba kalau dirahmati Allah bisa begitu. Nggak kayak kita kadang yang dikasih susah sedikit udah ngerasanya paling merana di dunia. Gerah sedikit udah kipas-kipasan nggak berhenti, sambil ngeliatin jam bolak-balik. Ustaz kapan ya selesainya ya? Begitu. Nyesel nih hadir di majelis, nyesel nih. Mana belum sarapan? Ada yang begitu? Nggak ada yang nyesel apa nggak ada yang belum sarapan? Nggak ada yang nyesel. Insyaallah. Ubaba Zahra. Wajah tersenyum senantiasa, memberi kasih sayang kepada siapapun, padahal hidupnya penuh dengan ujian. Di saat anak masih kecil-kecil, saudariku sekalian, suaminya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid diculik sama kaum Syuyu'i, kaum komunis yang membunuh-bunuhi para ulama, sampai dengan saat beliau meninggal dunia masih belum ketahuan kuburan suaminya adanya di mana. Kayak apa susahnya tuh. Tapi hidupnya penuh dengan kebahagiaan, senyumnya nggak hilang. Ya Allah, ya Allah. Melihat kehidupan beliau, saya tahu persis yang dibutuhkan dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini bukan tidak ada masalah, tidak ada kemiskinan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesakitan, semua orang sayang. Bukan itu teman-teman saudara sekalian. Akan tetapi yang kamu perlukan, yang saya perlukan adalah rahmatnya Allah. Orang tuh kalau dirahmati Allah, kalau dikasih sakit dia sabar, kalau dikasih sehat dia syukur, bahkan kadang-kadang dikasih sakit pun dia syukur. Tuh hamba dirahmati Allah. Jadi betul-betul saat kamu merasa dunia sepertinya runtuh di atasmu, saat kamu merasa sepertinya tanah tempatmu berpijak telah hancur, saat kamu merasa sepertinya kehidupan di dunia begitu tidak bersahabat denganmu, saat kamu merasa sepertinya uangmu kurang, saat kamu merasa sepertinya kehidupanmu tidak baik-baik saja, ku sampaikan padamu, yang kamu perlukan sebenarnya bukan uang, bukan keadaan yang menjadi baik-baik saja, bahkan bukan kesehatan, bahkan bukan hati suami yang mencintaimu dengan gila-gilaan, bukan. Yang kamu perlukan sejatinya adalah rahmatnya Allah. Kamu bukan kurang sehat, kamu kurang rahmat. Kamu bukan kurang uang, kamu kurang rahmat. Kamu bukan kurang hati suami yang mencintaimu, bukan. Yang kamu kurang adalah rahmat. Kalau kamu dirahmati Allah, semua akan baik-baik saja. Kalau kamu dirahmati Allah, semua akan baik-baik saja. Jelas? Jelas? Ini baru dunia. Belum lagi saat ajal datang menjemputmu. Memangnya kamu pikir kalau kamu datang kematian, kamu pikir kalau duit kamu banyak bisa nyogok malaikat Israel? Enggak. Malaikat tolong ya, pelan-pelan aja nyabut nyawa saya. 200 juta mau? Bisa begitu? Nggak bisa. Malaikat tolong ya pelan-pelan. Saya punya suami yang sangat mencintai saya, setia kepada saya, tidak pernah berpaling hati pada saya. Jadi kamu nyabut nyawa saya pelan-pelan ya, kayak suami saya. Bisa begitu? Nggak bisa, nggak bisa. Keadaan hidupmu mau seperti apa? Kamu mau kaya raya, kamu mau pejabat, kamu mau punya segalanya, kamu mau punya ilmu sangat banyak,
bahkan kamu hafal Al-Quran misalnya, bahkan kamu hafal ribuan hadisnya Nabi Muhammad misalnya, nggak akan ngaruh teman-teman saudariku sekalian. Saat ajal datang menjemput, manusia hanya tinggal terbagi menjadi dua kelompok orang. Apakah kamu dirahmati Allah ataukah kamu dimurka oleh Allah? Itu aja, itu aja. Makanya jangan berani mati sebelum kamu dapat rahmatnya Allah. Kamu mati sementara hidup kamu sepanjang hidup ngontrak terus-terusan, nggak apa-apa. Kamu mati sementara seumur hidup kamu nggak pernah punya handphone yang bagusan, nggak apa-apa. Kamu mati sementara belum pernah ada seorang laki-laki yang mencintaimu dengan tulus, nggak apa-apa. Kamu mati belum pernah punya anak, nggak apa-apa. Yang masalah kalau kamu meninggal dunia sedangkan Allah murka kepadamu. Yang masalah kalau kamu sampai mati sementara Allah tidak menyayangimu saat itu. Yang masalah kalau kamu meninggal dunia sedangkan kamu tidak membawa rahmatnya Allah. Itu masalah. Sebab kalau kamu mati, kamu tidak datang kecuali kepada Allah. Saya ulangi, dengarkan pakai hatimu, Bu. Saya ulangi, dengarkan pakai hatimu, Dek, karena ajal nggak ada yang tahu. Bisa jadi kamu meninggal duluan daripada orang tuamu. Kusampaikan padamu, Kak, Dek, Nak, Bu, Nek, kusampaikan padamu bahwasanya di saat kamu mati, kamu tidak datang selain kepada Allah. Kalau Allah menutupkan pintu rahmatnya darimu, kemana kamu akan pergi? Kalau Allah mengusirmu dari pintu rahmatnya, pintu mana yang akan kamu tuju? Di dunia, kalau kamu datang ke rumah saudaramu nggak dibukain pintu, kamu bisa datang ke rumah tetanggamu, kamu bisa minta kepada saudaramu yang lain. Akan tetapi kalau kamu mati dan Allah tidak membukakan pintu rahmatnya darimu, kemana kamu akan pergi? Kemana kamu akan menuju? Makanya, Bu, yang kamu perlukan adalah rahmatnya Allah. Kita darurat rahmat. Kita darurat dapat rahmat sebelum datang ajal menjemput kita di dunia ini. Buat bisa senang hidup di dunia, yang kita perlukan adalah rahmatnya Allah. Biar bisa senang saat ajal datang menjemput, yang kita perlukan adalah rahmatnya Allah. Biar senang saat Israel pada akhirnya mulai mencabut nyawa kita, berusahalah agar dapat meraih rahmatnya Allah. Semoga Allah merahmati kita semuanya, insya Allah. Amin. Semoga Allah merahmati kita semuanya, insya Allah. Amin. Semoga Allah merahmati kita semuanya, insya Allah. Amin. Yang kedua, selain rahmat, kita perlu sama syafaat. Siapa yang punya syafaat? Kullu abdin amana billah. Semua orang yang beriman kepada Allah, mati bawa iman kepada Allah, dia berkemungkinan memberi syafaat kepada satu orang hambanya Allah. Jadi semua orang-orang baik bisa mungkin buat ngebantuin kita di akhirat. Sama kayak semua orang baik bisa mungkin buat membantu kita di atas muka bumi ini. Syafaat itu artinya bantuan. Kalau rahmat tadi artinya kasih sayang. Rahmat kasih sayangnya Allah SWT. Kalau syafaat adalah bantuan. Nah, kalau bantuan atau pertolongan itu teman-teman saudara sekalian banyak yang punya. Semua orang beriman punya syafaat. Semakin tinggi derajatnya, semakin banyak syafaatnya. Para ulama bisa memberikan syafaat kepada kita. Termasuk juga yang lebih daripada para ulama, para aulia, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya banyak syafaat kepada orang-orang yang mencintainya. Dulu Sayyidil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani syafaatnya banyak. Meskipun memang kalau masa hidup seringnya disebut bukan syafaat melainkan karomat, keramat gitu ya orang sebutnya. Makanya di Jakarta tuh ada keramat Luar Batang, ada keramat Kuitang, di Bogor ada keramat Empang, di Pekalongan juga tentu
ada keramat juga makamnya Habib gitu kan ya, Ahmad Al-Attas, di banyak-banyak tempat, termasuk keramatnya Wali Songo kan gitu. Sedikit sekalian saya muliakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada muridnya datang pada beliau, Syekh doakan saya akan jalan dagang, jalan niaga, mau bisnis, mau berangkat bisnis, doakan biar semuanya lancar, semuanya berkah. Dia ini muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, sekaligus orang yang sangat dermawan, bantuin urusan-urusannya Syekh Abdul Qadir Jailani nggak perhitungan. Syekh Abdul Qadir Jailani doain lancar-lancar Pak, insya Allah berangkat pulang selamat semua insya Allah. Makasih Syekh, berangkat dagang. Satu hari Syekh Abdul Qadir Jailani lagi ngajar, lagi majelis bersama dengan murid-muridnya di luar ruangan, maksudnya kayak majelis gitu ya, kayak kita nih sekarang nih, kita ada di ruangan gitu kan, ini di luar ruangan. Tiba-tiba aja Syekh Abdul Qadir Jailani asalnya lagi baca kitab gitu, didengerin sama murid-muridnya, beliau lagi enak ngupas kitab, tiba-tiba aja beliau berdiri, kemudian beliau ambil sendalnya, yang kala itu sendalnya dari kayu, orang dulu tuh kan kalau kamar mandi apa tuh ada namanya bakiak, beliau ambil sendalnya dari kayu tersebut, kemudian beliau lemparkan ke arah atas, ke udara gitu, dilempar sama beliau. Udah satu yang kanan dilempar, beliau lihat-lihat lagi, kemudian diambil lagi yang kiri, dilempar lagi sama beliau. Habis itu beliau lanjut baca lagi kitabnya, dilanjutkan. Murid-muridnya tinggal yang kenapa nih? Mereka nggak tahu apa yang terjadi sampai ketika si pedagang tadi ini, muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, datang dari dagangannya. Ceritalah dia bilang, saya tuh dagang untung besar, alhamdulillah bisnis kita nih sukses, untung besar-besaran. Dia bilang sampai kafilah dagang ini pulang, di tengah jalan kami dirampok, barang-barang hasil dagangan nih semuanya diturun-turunin sama para perampok, sementara karyawan-karyawan, orang-orangnya, anak buahnya pedagang ini semuanya diikat tangannya, diikat di pohon-pohon semuanya gitu kan, termasuk dirinya dia sendiri si pedagang ini, dan barang-barangnya diturunkan semua dari kafilah dagang mereka ini. Dia bilang, saya udah pasrah aja, udah nggak bisa lagi bikin apa-apa. Tapi tiba-tiba ada sendal datang ngeplakin kepalanya, ada datang sendal satu ngeplakin kepalanya perampok, kemudian datang sendal yang satu lagi ngeplakin sisa-sisanya yang lain, semuanya jatuh dalam keadaan pingsan. Dia pun mengatakan, kami pun segera berdiri menyelamatkan diri, kami angkut lagi barang-barang kami, dan kami pun selamat datang sampai ke sini. Dia bilang nggak tahu tuh kok bisa ada sendal melayang di atas dan kemudian pas banget ngeplakin kepalanya orang-orang. Kalau dilihat-lihat sih sendalnya kayak sendalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, guru kita. Para aulia punya syafaat. Para aulia, orang-orang mulia di sisi Allah, punya syafaat. Hidup ataupun sesudah kematian. Makanya memang kita nih dalam hidup, selain perlu rahmatnya Allah, perlu punya sambungan hati dan cinta kepada orang-orang yang mulia, biar hidup kita jadi baik-baik saja. Insya Allah. Ustazah, memangnya orang kayak begituan itu masih ada Ustazah? Masih. Saya berjumpa dengan beberapa di antara mereka, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahkan kalau ketemu sama mereka tuh Bu, nggak perlu cerita panjang-panjang, kayak udah tahu aja semua keadaan kita gitu. Begitu ngelihat muka kita lagi susah, udah langsung tangannya bilang, nggak apa-apa Halimah, nggak apa-apa nak, insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Luar biasa, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka begitu mustajab doanya, mereka begitu hidup jiwanya, sehingga akhirnya kalau saya ngelihatnya mereka dirahmati Allah, sehingga akhirnya rahmat yang turun pada mereka itu terlalu banyak, sehingga bisa luber dan bisa bagi-bagi kepada yang lainnya. Mudah-mudahan kita tidak terhalang dari keberkahannya para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada orang-orang yang pada bilang, ini nih orang-orang NU mereka sebutnya, suka ngada-ngada aja.
keramat-keramat, berkat-berkat, karomah-karomah nggak ada. Ziarah ke makam para wali-wali, ngapain? Itu syirik, itu bid'ah. Padahal teman-teman saudaraku sekalian, keramat-keramatnya para wali itu bahkan sudah Allah Subhanahu wa taala berikan dari zaman dulu. Sayyidah Maryam di tempat beliau ibadah ada buah-buah dari surga. Sayyidah Maryam bukan nabi karena nggak ada perempuan jadi nabi. Allah ceritain. Kullama dakhala Zakaria 'alaihal mihrab falamma dakhala Zakaria 'alail mihrab wajada indaha rizqa. Tiap kali Nabi Zakaria melihat Sayyidah Maryam di tempat mihrabnya, tempat ibadahnya, ada rezeki di situ, ada buah-buahan, bahkan bukan pada musimnya. Ya Maryam, anna laki hada? Wahai Maryam, dari mana kamu dapetin buah-buahan ini? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Sayyidah Maryam, saya lagi kepengen buah melon. Jadi saya bilang, ya Allah pengen melon. Habis selesai sholat, saya dapetin ada buah melon di situ. Buah dari surga. Cirinya buah dari surga, nggak pernah layu, nggak pernah busuk. Makanya jangan ngaku-ngaku buah dari surga. Kalau 3 hari kemudian udah layu buahnya, udah busuk ya. Jadi sekalian saya muliakan, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, zamannya para sahabat, Sayyidina Umar ada ngirim satu utusan untuk berperang. Tiba-tiba satu hari Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah Jumat. Di tengah-tengah khutbah, Sayyidina Umar kemudian berteriak, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, pasukan balik ke gunung, pasukan gunung." Yang dengerin khutbah kan pada bingung. Tiba-tiba ada kata-kata, "Ya pasukan gunung." Mereka baru ngerti sepulang pasukan dari medan peperangan. Mereka bercerita, kami ini hampir saja terkalahkan karena kami nggak tahu ada rombongan pasukan dari balik gunung. Ketika tiba-tiba kedengeran suara, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, pasukan lihat gunung, pasukan lihat gunung." Dia bilang, kami pun segera berbalik arah menuju ke gunung. Di balik gunung kami mendapatkan ada pasukan musuh bersembunyi dan siap menghabisi kami saat itu. Andai tidak karena mendengar suara, kita semuanya pasti akan kalah habis-habisan. Itu namanya syafaat. Nggak selalu dari Nabi, tapi semua orang mulia punya syafaat seukuran kemuliaan mereka itu. Dari sini kita mesti belajar untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, terutama kepada orang-orang mulia. Kita mesti punya sambungan hati dan cinta kepada mereka. Para ulama kita hormati, para wali kita cintai, dan terutamanya pemilik syafaat paling besar adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen hidupmu enak, pengen hidupmu bahagia, pengen hidupmu baik-baik saja, jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Saya sampaikan karena saya sayang kepadamu, saudariku sekalian. Simpenan kita yang paling besar, andalan kita yang paling bisa diandalkan, senjata kita yang paling ampuh, obat kita yang paling mujarab, baginda kita Sayyiduna Muhammad. Jangan mau hidup gak punya cinta sama Nabi Muhammad. Jangan mau hidup jauh dari Nabi Muhammad. Belajar terus buat punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Belajar terus buat punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Orang kalau gede cintanya sama Nabi Muhammad bakalan seneng hidupnya di dunia, di saat ajal menjemput, bahkan hingga sampai di negeri akhirat. Dek, nggak dicintai sama laki-laki nggak apa-apa, yang penting kamu dicintai sama Nabi Muhammad. Nggak ada yang naksir kamu nggak apa-apa, yang penting kamu disayangi sama Nabi Muhammad. Bu, suamimu nggak sayang sama kamu sekalipun sebenarnya nggak terlalu masalah. Yang masalah kalau kamu sampai nggak dikenali sama Nabi Muhammad. Kalau kamu nggak dapat cinta siapapun,
Tapi kamu dicintai sama Nabi Muhammad, itu adalah sebuah jaminan. Sebab siapa yang dicintai Nabi Muhammad pasti bakal dicintai sama Allah. Dan kalau orang dicintai sama Allah, dia bakal dirahmati dan disayangi sama Allah. Enak. Makanya yang dekat sama Nabi Muhammad, sholawatan, sebut-sebut nama Nabi, inget-ingetin Nabi. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki mengatakan, nggak ada masalah nggak selesai dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, tuftu masyarikal ardi wa magharibaha fama wajadtu baban lil wusuli ilallah ghaira babi sayyidina Muhammad. Saya udah keliling penjuru langit dan bumi, tidak saya dapati pintu untuk sampai kepada Allah, sampai kepada rahmatnya Allah selain lewat pintunya Nabi Muhammad. Maka dekati Nabi Muhammad, belajar buat punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Saya nggak mau kasih contoh yang jauh-jauh. Saya bisa lihat orang kalau cinta sama Nabi Muhammad, sakaratul mautnya ringan. Dari umi saya. Umi saya meninggal dunia. Umi saya besannya Bu Nyai Maryam. Abang saya menikah dengan putrinya Bu Nyai Maryam, Umah Iha. Tahu persis kita bagaimana kehidupan umi. Saudaraku sekalian, umi saya bukan ustadzah. Anaknya ini yang ustadzah. Umi saya nggak bisa bahasa Arab. Anaknya ini yang bisa. Umi saya nggak bisa ngajar. Anak-anaknya yang banyak diantaranya yang mengajar. Tapi umi saya punya bekal besar namanya cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang biasa hadir majelis yang di sana umi saya hadir tahu persis seperti apa cinta umi saya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu zaman kajian saya belum ada di YouTube, belum ada di Instagram seperti sekarang. Saya kalau pulang ke rumah, oleh-oleh yang sering saya bawa adalah CD, kaset CD untuk umi saya dengerin di mobil. Terutamanya kajian mengenai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang umi saya. Sampai abang saya suka bilang, "Umi nih Mi, orang kalau cerita tentang Nabi Muhammad baru ucap salam aja umi udah nangis aja Mi." Kayaknya baru yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi saya udah berderayan air mata. Orang baru baca sholawat Nabi Muhammad, umi saya udah berderayan air mata. 6 bulan, bahkan mungkin 1 tahun sebelum meninggalnya umi saya setiap kali saya bilang, "Umi, mudah-mudahan umi sehat, amin. Mudah-mudahan umi hajatnya dijabah, amin. Mudah-mudahan urusan umi semuanya dimudahkan, amin. Mudah-mudahan umi panjang umur." Jangan deh Nok, umi gak usah didoain panjang umur. Saya bilang, "Kenapa gitu Mi?" Umi kangen sama Nabi Muhammad. Sampai sering banget umi saya bilang, "Umi kangen sama Nabi Muhammad, umi kangen." Kakak saya suka bilang, "Mi, ketemu sama Nabi itu gak harus mati Mi. Orang ketemu sama Nabi itu banyak para wali-wali Mi, mimpiin Nabi Muhammad." Umi saya senyum-senyum aja, kayak yang gak puas kalau cuma mimpi, pengennya ketemu langsung sesudah mati. Saudaraku sekalian saya muliakan, sampai 5 hari sebelum umi saya meninggal dunia, umi saya masih hadir majelis maulid. Dan saya saat itu, bahkan beliau yang masih mimpin doanya maulid. Saya saat itu hujan turun deras sekali, dan karena hujan turun deras, saya pakai waktu itu untuk doa. Saya bilang, "Nih hujan kalau deras gini, nih waktunya kita buat doa. Mari kita doa." Doa tuh yang saya banyak doakan adalah tentang meraih rahmatnya Allah. Saya bahas bahwasanya hal terpenting yang perlu kita dapat di dunia hingga perlu kita bawa di saat akhirat adalah rahmatnya Allah. Saya doa panjang. Mungkin ya kajiannya 1,5 jam atau 1 jam 15 menit, 45 menitnya saya pakai buat doa, setengah jamnya pembahasan. Saya ceritakan betapa beratnya saat sakaratul maut. Saya ceritakan bahwa orang kalau lagi sakaratul maut itu mulutnya terbuka, haus. Yang kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, andai dikasih minum 1 galon sekalipun hausnya gak akan hilang. Karena dia bukan haus air, melainkan haus rahmatnya Allah.
Umi saya nangis. Saudariku sekalian yang saya muliakan, umi saya saat meninggal dunia pagi hari, malamnya masih sholat berjamaah di masjid pesantren kami dari maghrib ke isya. Beliau istiqomah sholatnya di musola yang sengaja dibangun abah saya untuk umi saya. Antara maghrib dan isya tempatnya di situ. Nggak sakit, nggak apa, maksudnya nggak sakit yang sampai bawa kematian gitu. Beliau masih sholat di situ, jam 2 malam baru beliau mengeluh sesak dadanya. Tapi nggak bisa dibuat apa-apa juga karena jam 2 malam. Pagi hari subuh masih sholat subuh, jam 8-an saudara-saudara saya telepon saya bilang bawa ke rumah sakit. Akhirnya umi saya dibawa ke rumah sakit. Saya mau jalan majelis. Di majelis baca maulid, saya doa, saya minta sama Allah saat lagi qiyam agar Nabi Muhammad berkenan nengokin umi saya. Umi saya bawa ke rumah sakit, bahkan minta dibawa pulang. Tanya madek saya, umi minta pulang mulu, umi mau ngapain umi di rumah? Udah di sini aja, ada dokter, ada apa-apa gampang, bisa dikasih obat. Umi saya bilang, umi mau sholat nak, umi pulang aja deh, umi mau sholat. Sholat apa mi? Sholat duhur, masih jam 9 pagi mi. Sholat duha, kan tadi udah sebelum berangkat ke rumah sakit umi udah sholat duha duluan. Wanita solehah, teman-teman. Wanita solehah. Saya seringkali merasa ketika saya bisa menyampaikan kajian semacam ini, semoga ucapan saya bisa kamu dengarkan, jadi penghiburan bagimu, jadi perempuan yang mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, berkah ilmunya. Saya seringkali merasa bahwa ini semua adalah dari kesolehan kedua orang tua saya. Kita bukan siapa-siapa tanpa orang tua kita. Nggak lama kemudian beliau bahkan nyuruh abah saya buat pulang. Udah pulang aja, nanti saya nyusul, kata umi saya. Abah saya pulang. Rupanya karena beliau nggak mau abah saya melihat detik-detik kepergian beliau. Beliau bahkan minta wudhu dulu. Habis selesai wudhu, beliau naik ke atas tempat tidur. Beliau sempat gigit bibirnya. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Adik saya sampai bilang, Kak Imah tuh kalau cerita tentang sakaratul maut selalu berat, selalu kehausan, kesakitan, selalu sesuatu hal yang menakutkan. Sampai-sampai ketika umi meninggal, saya kecolongan. Saya nggak tahu bahwa beliau sedang sakaratul maut karena nggak ada kesakitan, nggak ada ketakutan, nggak ada kehausan, nggak ada sesuatu yang menyeramkan. Beliau hanya memanggil dengan suara lirih, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Sakaratul maut semestinya berat, kecuali untuk para peraih rahmatnya Allah. Sakaratul maut semestinya berat, kecuali untuk orang-orang yang meninggal dunia dengan membawa cinta kepada Allah dan kepada manusia yang paling tercinta di sisi Allah, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sampaikan kepadamu, wahai muslimah, wahai mukminah, segeralah belajar cinta. Segeralah belajar mencintai Nabi Muhammad agar hidupmu baik-baik saja, matimu baik-baik saja, di kuburmu baik-baik saja, di akhiratmu baik-baik saja. Kalau kamu pengen punya kehidupan yang mudah di dunia, saat kematian, di kuburan, dan saat akhirat nanti, jangan biarkan dirimu jauh dari Nabi Muhammad. Taruh Nabi Muhammad di hatimu, masukkan, kemudian kunci, gembok kalau perlu. Jangan biarkan Nabi Muhammad keluar dari hatimu. Semua akan mudah dengan manusia paling tercinta di sisi Allah, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, inilah dua hal yang paling kamu perlukan. Dan kamu bisa dapat itu semuanya dengan dua hal. Hiduplah dengan takwa, kerjakan perintah Allah Ta'ala, jauhin dosa, jauhin dosa, jauhin dosa.
Apapun bentuk dosanya tinggalkan. Kerjakan taat pada Allah Ta'ala. Sholatmu jangan tinggal, puasamu jangan tinggal, sedekahmu jangan tinggal, auratmu tutup, sama suami yang benar, sama anak yang benar, sama orang tua yang benar, yang jujur. Lisanmu tuh jangan suka bohong, jangan suka ngomongin orang. Jelas kok jalan hidup ini? Jelas jalan hidup ini? Adik-adik jangan pacaran. Tapi ibu-ibu juga jangan pacaran. Jangan suka hutang, ya Bu ya. Jangan suka hutang, apalagi jika hutang itu adalah hutang riba, hutang yang berbunga. Apalagi kalau hutangnya lewat pinjol. Udah nggak usah. Hiduplah dengan takwa, hidup sama Allah, hidup di jalan Allah, ikuti perintah Allah, jauhkan larangan Allah. Itu satu, hidup dengan takwa. Yang keduanya, hidup dengan cinta. Cintai Allah lebih dari kamu mencintai apapun. Cintai Nabi Muhammad lebih dari kamu mencintai siapapun. Cintai siapapun. Yang cinta mereka mendekatkanmu kepada Allah. Dengan dua jalan tersebut, jika keduanya kamu jadikan sayap kanan kiri, takwa, cinta, kamu bisa terbang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa terbang menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa hidup dalam keadaan diberi kemudahan, baik dunia sampai mati, sampai di akhirat nanti.